kami duduk di sebuah majlis. Jika kami kehilangan seseorang selama 3 hari, maka kami akan bertanya tentangnya. Jika dia sakit, maka kami akan menjenguknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita meneruskan hadis yang pertama, ya, masih hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram, kitab yang terakhir yaitu Adab dan Akhlak atau Kitabul Jami'. Hadis yang pertama masih belum kita selesaikan, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Dan hak di sini adalah sesuatu yang mesti dikerjakan dan tidak ditinggalkan. Namun hukumnya berbeda-beda, ya. Ada yang nanti fardu ain, ada nanti fardu kifayah, dan ada hukumnya sunnah. Memang dikatakan hak dan kita sepantasnya untuk mengerjakannya, sekalipun hukumnya adalah nanti kita sebutkan sunnah. Yang pertama, jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika dia mengundangmu, maka perkenankanlah undangan tersebut. Dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Yang keempat, jika dia bersin, maka ucapkanlah. Jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Yang kelima, jika dia sakit, maka jenguklah. Dan yang keenam, jika dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Kita murajaah secara ringkas yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Hak yang pertama adalah mengucapkan salam. Maka memberikan salam, ya, itu termasuk hak muslim kepada muslim yang lainnya. Namun apakah wajib mengucapkan salam dalam artian wajib ain? Maka jawabannya tidak. Mengucapkan salam hukumnya tidak wajib. Namun yang diucapkan salam hukumnya ada 2. Bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Kalau yang diucapkan salam orangnya banyak, 2 minimal, maka 1 aja yang mengucap, maka 1 gugur kewajibannya. Kemudian ketika yang diucapkan itu cuma 1 orang, nah misal bini pian, ya, pian mengucapkan salam sama istri pian, cuma 1 orang, maka menjawabnya adalah fardu ain. Maka si istri tadi wajib menjawab salam dari pian. Kemudian sangat banyak keutamaan dari mengucapkan salam. Di antaranya adalah bahwa mengucapkan salam termasuk salah satu amalan yang sangat mulia. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Rasul, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Ini semakna dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Nah, kemudian setelah Rasul mengatakan kalian tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai,
baru Rasul menyebutkan satu amalan yang membuat kita saling mencintai karena Allah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan atau suatu hal yang dengannya kalian akan saling mencintai? Maka Rasul menjawab mengatakan, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka ini adalah suatu amalan yang membuat kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasul mengatakan, ketika beliau ditanya tentang amalan yang terbaik. Ketika Rasul ditanya tentang amalan yang terbaik, maka Rasul menjawab, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Maka amalan terbaik yang pertama ini bermodal memberikan makanan. Nah, memberikan makanan. Amun kadakawa memberikan makanan, amalan kedua yang terbaik dalam Islam ini kada ada modalnya. Cuma hanya sekedar mengeluarkan kata-kata saja, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Di antara keutamaan yang lain, ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Salam, yang dulunya adalah seorang pendeta Yahudi, seorang alim dari kalangan Yahudi, yang mana tinggal di kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, maka yang Rasul ucapkan pertama kali kata sahabat ini, nasihat beliau yang pertama kali kata sahabat ini adalah, Ayyuhan nas afsus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Hakim, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Ketika Rasul berhijrah ke kota Madinah, nasihat pertama yang Rasul sampaikan yang didengar oleh sahabat ini adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam. Agar penduduk di kota Madinah saling menyayangi. Terlebih mereka dulunya suku Aus dan Khazraj adalah suka berperang sebelum mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka memperkuat menumbuhkan rasa sayang mereka di antara mereka, maka Rasul menyuruh mereka agar senantiasa mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, berikanlah makanan. Dan yang ketiga, sambunglah tali silaturahim. Kemudian yang keempat, amalan terakhir ya, dan salatlah di malam hari, sedangkan manusia ketika itu tidur. Itu dengan salat qiyamul lail atau salat tahajud. Setelah mengamalkan 4 ini, Rasul mengatakan di akhir hadis, tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga dengan keselamatan. Maka ini ada 4 amalan yang mana diawali dengan mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, memberikan makanan. Kemudian yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Yang keempat, salat di malam hari. Nah, maka 3 amalan yang pertama berkaitan kebaikannya kepada orang lain. Mengucapkan salam, kan salam itu apa? Mendoakan kebaikan untuk orang lain agar orang selamat. Kemudian yang kedua, memberikan makanan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, menyambung tali silaturahim kebaikan kepada keluarga. Baru amalan yang keempat, kebaikan untuk diri sendiri, yaitu apa? Salat di malam hari. Kemudian hak yang kedua, yaitu kata Rasul, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang saruan ya, maka penuhilah undangannya. Maka mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimahan pernikahan. Maka undangan selain itu hukumnya tidak wajib sunnah. Kenapa walimahan pernikahan itu hukumnya wajib? Karena ada hadis Nabi yang Nabi mengatakan orang yang tidak memperkenankan walimahan pernikahan, maka dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ada ancaman, dikatakan sebagai durhaka. Maka itu menunjukkan bahwa memperkenankan walimahan pernikahan hukumnya wajib. Undangan-undangan selain itu Nabi tidak mengancam, Nabi tidak katakan sebagai durhaka.
undangan selain pernikahan. Maka undangan selain pernikahan hukumnya adalah sunnah. Namun walaupun sunnah, undangan selain pernikahan tentu memperkenankannya lebih baik dalam rangka membahagiakan orang yang sudah mengundang. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya walimahan pernikahan diperkenankan hukumnya adalah wajib dan berdosa kalau tidak diperkenankan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Wa man lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulahu." Seburuk-buruk jamuan makan adalah jamuan makan walimahan dalam kurung pernikahan, yang hanya mengundang orang-orang yang tidak membutuhkannya. Maksudnya orang kaya. Jadi orang kaya itu tidak terlalu berharap kepada makanan. Nah, yang hanya mengundang orang-orang kaya saja. Dan mengabaikan atau tidak mengundang orang-orang yang membutuhkan kepada makanan tadi, yaitu orang-orang miskin. Maka Rasul katakan dengan seburuk-buruk jamuan makan kalau pernikahan itu hanya mengundang orang-orang kaya saja dan tidak mengundang orang-orang miskin. Kemudian di akhir hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimahan dalam kurung pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini Rasul mengatakan demikian, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka meninggalkannya hukumnya haram, berarti hukumnya adalah wajib. Namun para jamaah sekalian, para ulama menyebutkan syarat-syarat wajibnya memenuhi undangan pernikahan. Yang pertama adalah yang mengundang orang muslim. Kan sesuai dengan tema hak muslim. Maka syarat yang pertama adalah yang mengundang adalah orang muslim. Kemudian syarat yang kedua yaitu yang mengundang pernikahan tadi ya bukan orang yang sedang diboikot. Nah, bukan orang yang sedang diboikot. Diboikot itu kada diherani, kada diucapkan salam karena ada sebuah perbuatan yang begitu besar penyimpangan sehingga dibikin jerak siapa tahu dia kembali, yaitu dengan tidak diajak bicara dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, undangannya bersifat khusus. Nah, kalau umum, misal ada undangan untuk seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia misalnya. Undangannya ini kan umum, maka tidak wajib dipenuhi. Atau ada undangan di sini, undangan untuk jamaah Masjid Imam Syafi'i, kan itu umum, tidak khusus. Maka tidak wajib. Kecuali pian misalnya undangannya khusus untuk haji Abu Akila misalnya. Nah, untuk WA untuk ulun beundangan kesan pian atau ditelepon ulun beundangan untuk pian. Undangannya kada, tapi ulun beundangan lewat lisan saja. Ini kan khusus, maka menjadi wajib. Kemudian yang keempat, undangannya pada hari pertama walimahan. Jadi misal ada walimahan 2 hari 2 malam. Kemudian pian diundang di hari yang kedua, maka tidak wajib. Karena yang diwajibkan adalah hari yang pertama. Kemudian syarat yang kelima, undangan tersebut tidak memberatkan. Nah, misal kita diundang bewalimahan di mana? Diunjut di pokoknya sangat jauh kaitannya. Misal di Amuntaika yang memberatkan ya. Atau misalnya di Parak Malaysia situ misalnya sangat jauh safarnya kaitannya. Ketika itu memberatkan atau mengeluarkan banyak biaya, maka tidak wajib. Maka tidak wajib. Kemudian syarat yang keenam, tidak ada kemungkaran pada walimahan tersebut. Tidak ada kemungkaran pada walimahan tersebut. Kemudian yang cukup ada 6 ya. Ada 6, yaitu terakhir adalah tidak ada kemungkaran pada walimahan tersebut. Kemudian hak yang ketiga ini masih murajaah. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan jika dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menegakkan salat dan membayar zakat
dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Hukum memberikan nasihat ada dua, ada sunnah, ada wajib. Sunnah kalau kita tidak diminta. Sunnah kalau kita tidak diminta. Misal ada kawan yang futur, kawan kada minta nasihat, lalu kita melihat kawan ini fina futur, lalu kita kasih nasihat yang ringan-ringan, yang mudah diterima, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, memberi nasihat wajib kalau pian diminta untuk memberikan nasihat. Ada misalnya kawan pian bisi anak bebinian. Lalu yang berdatang adalah yang pian kenal, yang mendatangi anak bebinian sidin. Akhirnya kawan pian tadi minta pendapat karena pian lebih kenal kepada orang yang berdatang lawan anak sidin. Lalu jar sidin, ulun minta nasihat nang pian patuh itu berdatang lawan anak ulun, maka pian harus memberikan nasihat seputar yang pian tahu tentang si orang ini, ya. Apanyakah yang pian bisa berikan kayak itu. Atau misalnya secara umum ada kawan futur lalu dia minta nasihat kepada pian. Maka ketika dalam kondisi ini pian jangan merasa merasa kada pantas kayak itu. Enggak boleh, be. Jadi ketika ada seseorang yang minta nasihat, berarti inya itu percaya lawan pian, makanya minta nasihat. Maka sebagaimana pengamalan kepada hadis ini, maka pian beri nasihat walaupun cuma yang ringan, yang pian ketahui, jangan ditolak. Jangan merasa kada nyaman. Jangan sampai memberikan nasihat ini hanya ustadz aja kada. Ketika pian yang diminta, maka pian wajib untuk memberikan nasihat. Jangan dilemparkan kepada ustadz, enggak. Karena pian yang diminta nasihat. Rasul mengatakan, wa idzastansohaka fansohhu. Jika dia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Ini umum siapa aja. Mau dia penuntut ilmu, mau dia bukan, mau dia ustadz, mau dia bukan. Ketika diminta nasihat, maka pian beri nasihat semampu pian. Menurut ilmu yang pian miliki. Kemudian hak yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Dan apabila dia bersin, ya, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar, maka kita jawablah dengan mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Nah, maka ada beberapa hal yang kita jelaskan berkaitan dengan bersin. Maka yang pertama adalah bersin termasuk bagian dari nikmat. Ketika pian wahin itu adalah bagian dari nikmat. Karena dia nikmat, pian wahin maka mengucapkan alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena ketika pian bersin itu mengeluarkan kotoran, mengeluarkan virus, mengeluarkan kotoran. Karena itu nikmat, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Maka nikmat yang ringan ini saja, ya, yang mungkin kita kada sadar itu nikmat, harus disyukuri, maka terlebih dengan nikmat-nikmat yang lebih besar. Nikmat harta kah, pakaian kah, makanan kah, dan seterusnya. Maka bersin ini saja yang mungkin bagi kita itu kita kada rasa sebagai nikmat, namun ternyata adalah bagian dari nikmat karena itu menyehatkan, mengeluarkan virus. Kita ucapkan dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersin. Nah, jadi bersin pun ada adab-adabnya. Sebagaimana menguap ada adabnya, bersin pun juga ada adabnya. Yang pertama adalah ketika Rasul bersin, maka Rasul meletakkan tangan beliau di mulut beliau. Nah, supaya jangan tahambur ke muha kawan itu. Nah, apalagi kita berkumpulan. Bukan secara sengaja kita mengarahkan ke kawan yang dihiga kada. Tetapi Rasul ketika bersin meletakkan tangan beliau di mulut beliau. Atau dengan cara kedua meletakkan bajunya sehingga suara yang dikeluarkan tidak tersebar kemana-mana. Ini adabnya. Kalau ada sapu tangan maka sapu tangan sehingga suaranya tidak terlalu besar dan seterusnya. Kemudian dan juga menutup virus yang keluar tadi. Adab yang kedua, Rasul berusaha untuk melemahkan suaranya, tidak terlalu nyaring. Kalau kita kan hajes puas bana jarpian. Padahal adabnya tidak
berusaha untuk tidak dikeraskan. Nah, apa dalilnya? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syalbani, kata sahabat Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aqasa ghatta wajhah biyadihi au bi thawbihi wa ghatta biha sautah. Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersin maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan bajunya. Nah, jadi seperti ini atau dengan tangannya sehingga virus itu tidak menyebar kemana-mana dan juga tidak terlalu keras suaranya. Dan beliau, kata Abu Hurairah, merendahkan suaranya. Ini ada dua adab ketika bersin. Yang pertama ditutup tadi, yang kedua berusaha untuk direndahkan, tidak terlalu nyaring. Maka beginilah dalam Islam ya, hal-hal yang begitu saja kita ada adabnya, kayak misalnya buang hajat ada adabnya, menguap pun juga ada adabnya, bersin pun juga ada adab-adabnya. Maka inilah yang harus kita jaga berkaitan dengan adab dan etika, sesuai dengan pembahasan kita tentang adab dan akhlak. Maka ketika kita bersin, jangan dikeraskan dengan sekeras-kerasnya, apalagi kalau dihiga guring tak ajutinya. Nah, kemudian juga berusaha untuk tidak terlalu keras semampu pian. Maka inilah yang kita lakukan ketika bersin. Kemudian, nah ini kan adab orang yang bersin tadi, ada dua. Adab orang yang mendengar orang bersin. Adab orang yang mendengar orang bersin. Maka jika seorang muslim mendengar orang wahin dan dia mengucapkan alhamdulillah, nah berarti kan kalau sidin bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak jawab dengan yarhamukallah. Ketika kita mendengar dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Nah, maksud dari ucapan yarhamukallah yang maknanya adalah semoga Allah memberikanmu rahmat, maka maksudnya adalah engkau telah mendapatkan nikmat berupa bersin tadi, membuang kotoran tadi, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menambah rahmat kepada engkau. Kemudian, nah kalau seandainya orang tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Atasa rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar. Fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Faqila lahu faqala hadha hamidallaha wa hadha lam yahmadillah. Ya Rasulullah, shammatta hadha wa lam tushammitni. Inna hadha hamidallaha walam tahmidillah. Ada dua orang yang bersin di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukallah kepada salah satunya dan Rasul tidak mengucapkan yarhamukallah kepada yang satunya lagi. Maka orang yang tidak diucapkan yarhamukallah berkata kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mengucapkan yarhamukallah kepada si fulan, adapun kepada aku tidak." Nah, maka Rasul mengatakan, si fulan tadi tatkala dia bersin mengucapkan alhamdulillah, adapun engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Kan tadi dua orang sama-sama bersin, namun satu mengucapkan alhamdulillah, satu tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mengucapkan alhamdulillah Nabi ucapkan yarhamukallah, yang satu tidak. Sehingga yang satu ini bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi jawab alasannya, yang tadi dia mengucapkan alhamdulillah, maka saya ucapkan yarhamukallah. Sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah, maka aku tidak mengucapkan yarhamukallah. Maka ini menunjukkan kalau kita tidak mendengar atau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak jawab dengan yarhamukallah. Nah, bagaimana ketika kita mendengar orang bersin, lalu orang tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, bisa karena kada ingat atau karena sibuk, maka boleh kita mengingatkan untuk dia mengucapkan alhamdulillah.
alhamdulillah. Boleh kita ingatkan untuk dia mengucapkan alhamdulillah. Misal orang ini wahin jarnya kayak itu nah. Suaranya keluar wahin jar. Makanya dikatakan wahin karena yang keluar wahin kayak itu nah. Kemudian inya kada ingat mengucapkan alhamdulillah. Lalu jar kita alhamdulillah. Nah, mengingatkan, maka hukumnya boleh sebagai bentuk beramar ma'ruf. Kemudian apa hukumnya ya mengucapkan yarhamukallah? Kan tadi ketika ada orang yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, mengucapkan yarhamukallah ini hukumnya apa? Maka memang para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Nah, hukumnya apa? Fardu ain. Jadi kalau kita mendengar, maka wajib kita mengucapkan yarhamukallah. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Misal ulun wahin. Nah, kan banyak nih yang mendengar kayak itu. Nah, satu saja yang menjawab maka sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Kemudian ada juga di antara ulama yang berpendapat adalah hukumnya sunnah. Tidaklah wajib. Wallahu alam bisawab ya. Namun sepantasnya sebagai hak ketika kita mendengar seorang muslim bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian ada permasalahan. Bagaimana orang yang bersinnya berulang-ulang. Nah, sekalinya sidin bahingusan atau alergi debu imbah baangkut atau akilai. Wahin 5 kali, wahin tadi. Maka bagaimana apakah kita mengucapkan 5 kali juga? Maka ada di antara ulama ya yang mengatakan bahwa disunnahkan sampai 3 kali saja. Maka lebih dari itu tidak kita ucapkan yarhamukallah. Berarti itu sidin lagi behingusan. Lagi garing. Bukan sebuah nikmat. Kan nikmat itu kalau yang dikeluarkan adalah virus atau debu. Maka kalau lebih dari 3 kali, maka kita tidak perlu mengucapkan. Jadi sekali sidin wahin kita balas yarhamukallah. 2 kali, 3 kali, kalau lebih maka tidak perlu. Kemudian ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Hadis dari sahabat Salamah ibnul Aqwa bahwa Nabi mendengar ada seorang yang bersin di sisi beliau ya. Maka Rasul mengatakan yarhamukallah. Kemudian orang ini bersin lagi. Kemudian Rasul mengatakan ar-rajulu makzum. Nah, laki-laki ini sedang kena flu. Maka ketika Nabi tahu ya bahwa seseorang ini ternyata tidak wajar bersinnya ya, berulang-ulang ya. Kemudian dia punya indikasi kena flu, yang Nabi doakan bukan yarhamukallah tetapi syafakallah. Karena garing, bukan karena virus tadi kada ya. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 kali, maka yang kita ucapkan bukan yarhamukallah lagi, tetapi apa? Syafakallah. Rasul mengatakan syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu ya. Ya, jadi ketika dia misalnya berpenyakit lebih dari 3 kali tadi, maka kita doakan dengan syafakallah. Semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, kemudian kita yang bersin kan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Maka kita disunnahkan yang bersin ketika kita mendengarkan yarhamukallah, kita ucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi ada saling balas doa antara yang bersin dengan yang mendengarkan. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Disunahkan ya yang bersin. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikanmu hidayah dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Maka ini saling mendoakan ketika ada yang bersin. Tapi yang bersin harus mengucapkan alhamdulillah, dijawab yarhamukallah. Yang mendengar bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka inilah keindahan akhlak dan adab dalam Islam. Bersin saja saling mendoakan. Mengucapkan salam tadi juga saling mendoakan. Kemudian para ikhwah sekalian, nah, ada permasalahan kembali terkait bersin ya. Bahwa tetap disyariatkan mendoakan yarhamukallah
bagi orang yang bersin jika diketahui dia telah memuji Allah dengan alhamdulillah meskipun tidak terdengar suaranya. Jadi mungkin kita mendengar suaranya sama-samar kayak itu, alhamdulillah di sini. Tapi kita yakin sidin mengucapkan alhamdulillah, maka tetap kita disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Misalnya walaupun tidak terlalu jelas sidin mengucapkan alhamdulillah, misal samar-samar, tetap disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau, yushra'ut tashmitu liman hamida idza arafa as-sami'u annahu hamidallaha wa illam yasma'hu kama law sami'al atsah wa lam yasma' alhamda bal sami'a man syammata dzalikal 'atisu fa innahu yushra'u lahu tashmitu li umumil amri bihi liman atasa. Disyariatkan untuk tetap mendoakan yarhamukallah bagi orang yang bersin dan memuji Allah jika diketahui dia telah memuji Allah meskipun tidak terdengar suaranya. Misal tadi tidak terlalu jelas tetapi ada misalnya lillah saja kita mendengarkan yang tidak terlalu jelas, maka tetap disyariatkan. Seperti jika seseorang mendengar suara bersin namun tidak mendengarnya memuji Allah atau alhamdulillah, akan tetapi dia mendengar ada orang lain yang mendoakan yarhamukallah. Nah, misal pian wahin di sini, ada orang di tengah situ, ada orang di belakang situ. Nah, yang di belakang tadi, yang ulun wahin ini, alhamdulillah wahin julun. Lalu di tengah mengucapkan alhamdulillah. Kan yang di situ enggak mendengar, tapi dia mendengar orang mengucapkan alhamdulillah di tengah. Maka pian tetap disyariatkan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Berarti kan orang ini mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin, tapi di ujung tidak mendengar, tapi dia mendengar orang mengucapkan yarhamukallah. Apa ya aneh gambarannya? Bisa dipahami lah. Jadi pian tidak mendengar secara langsung, tetapi pian mendengar orang mengucapkan yarhamukallah. Berarti kan sidin yang mengucapkan yarhamukallah tadi mendengar orang mengucapkan alhamdulillah. Maka pian yang di ujung sekalipun tidak mendengar si wahin tadi mengucapkan alhamdulillah, tapi mendengar orang mengucapkan yarhamukallah, maka tetap disyariatkan. Berarti kan orang yang wahin tadi mengucapkan alhamdulillah. Bisa dipahami falah? Pian tidak mendengar secara langsung, tetapi mendengar orang mengucapkan yarhamukallah, maka pian tetap disyariatkan mengucapkan yarhamukallah tadi. Nah, kemudian beliau meneruskan, berdasarkan keumuman perintah mendoakan yarhamukallah bagi orang yang bersin, sekalipun pian tidak mendengar langsung, namun pian mendengar orang mengucapkan yarhamukallah, maka pian juga mengucapkan yarhamukallah. Kemudian ada permasalahan kembali. Bagaimana ketika seseorang bersin di dalam sholat? Nah, di dalam sholat, apakah kita yang misal yang imamnya bersin kayak itu, nah, apakah seluruh jamaahnya mengucapkan yarhamukallah? Maka jawabannya tidak. Tetapi orang yang bersin ketika sholat dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi kalau pian sholat, pian bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Namun kita yang mendengar tidak disyariatkan untuk mengatakan yarhamukallah. Tidak mengatakan apa? Yarhamukallah. Ini ada hadis yang panjang, yang ringkasnya adalah ada salah seorang sahabat yang bersin ketika sholat bersama Nabi. Lalu orang ini mengatakan, ya sahabat Muawiyah bin Al-Hakam, beliau mengucapkan yarhamukallah. Ini lagi sembahyang bersama Nabi. Lalu sahabat Muawiyah ini bersin, lalu dia mengucapkan yarhamukallah. Lalu orang-orang melihat sidin, padahal lagi sembahyang. Kemudian sahabat ini akhirnya berpandir. Kenapa Bu Wanika melihat aku kayak itu? Nah, padahal lagi sembahyang. Nah, akhirnya orang-orang memukul paha mereka kayak itu. Nah, artinya berdiam, ini lagi sembayangan. Ya. Mungkin ketika itu belum tahu hukumnya bahwa membatalkan sholat berbicara. Kemudian tatkala orang-orang, kata sahabat ini,
Tatkala aku melihat mereka menyuruh aku diam, akhirnya aku diam. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya ya, kemudian beliau bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Rasul mengatakan, "Inna hadhis salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an." Sungguh salat ini tidak pantas di dalamnya ada sesuatu dari ucapan manusia. Yang Nabi tegur tadi bukan Sidin mengucapkan alhamdulillah, bukan. Tetapi yang tegur apa? Yang Sidin mengatakan kepada sahabat, ketika sahabat ini mengarahkan pandangannya kepada Sidin, lalu Sidin mengatakan, "Kenapa kalian melihat aku?" Jadi yang Nabi tegur adalah ucapan beliau tadi, bukan yang beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kata Rasul, sesungguhnya salat itu adalah tasbih, takbir, dan baca Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa tetap disunnahkan kalau bersin bagi orang yang salat mengucapkan alhamdulillah. Tetapi tidak dijawab dengan yarhamukallah. Karena ucapan yarhamukallah itu ditujukan kepada siapa? Kepada manusia. Semoga Allah merahmatimu, sehingga itu bukan konteks ucapan dalam salat. Ucapan orang di luar dari salat kepada manusia, maka tidak boleh diucapkan. Tetapi tadi bagi orang yang bersin tetap disunnahkan dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tetapi kita yang mendengar ketika sholat, maka tidak disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Tetapi kalau seandainya pian datang belum sholat, berjalan, imamnya bersin, pian yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Jangan nyaring, khawatir mengganggu jamaah yang lain. Jam berapa sudah, Pak? Masih ada 10 menit. Kita teruskan. Kemudian hak yang berikutnya, setelah beliau bersin mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Adab yang keberapa? Yang kelima ya. Wa idza maridha fa'uduhu. Jika dia sakit, maka menjenguklah. Nah, timbul permasalahan. Hukumnya apa menjenguk orang sakit? Apakah fardu ain? Apakah yang lain? Kalau seandainya fardu ain, misal ulun garing, seberataan jamaah mengelangi ulun, kira-kira ulun nang ini kawa kada istirahat, kada kawa kayak itu. Maka para ulama menyebutkan hukum menjenguk orang sakit adalah fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi misal ulun garing, maka Abu Akilah cukup untuk mewakili ulun kayak itu. Terlebih sakit ulun parah, perlu banyak istirahat, maka jangan terlalu sering, terlalu banyak mengunjungi. Ya, jadi ini hukumnya adalah fardu kifayah. Maka seorang saja cukup untuk mewakili yang lain. Ya. Kemudian kalau seandainya fardu ain, maka kaum muslimin yang berada di Banjarmasin ini gimana? Apakah dia setiap hari mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit? Kan hukumnya fardu ain. Maka hukumnya adalah fardu kifayah. Dan mengunjungi orang sakit termasuk akhlak yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sering menjenguk sahabatnya yang sakit. Tentu sahabat ini ketika sakit pasti sangat gembira ketika dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah datang banyak perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk orang yang sakit. Di antaranya hadis Al-Bara bin Azib, hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata sahabat Al-Bara bin Azib, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi iyadatil maridi wattiba'il janazati wa tashmitil atisi wa ibraril qasam awil muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Kata sahabat Al-Bara, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk menjenguk orang sakit. Nah, ketika hidup maka dijenguk. Kemudian ketika meninggal, yang kedua mengiringi jenazah. Yang ketiga mendoakan orang yang bersin, kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah.
kemudian menunaikan sumpah dan menolong orang yang dizalimi dan memenuhi undangan dan menebarkan salam. Maka dari 7 ini yang Nabi sebutkan, yang Nabi perintahkan pertama adalah menjenguk orang yang sakit. Demikian pula dalam hadis yang lain, hadis Abu Musa al-Asy'ari, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul bersabda, "At'imul ja'i'a wa'udul marida wa fukkul aniya." Berilah makanan kepada orang yang lapar dan jenguklah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan. Maka 3 amalan inilah yang kebaikannya kepada orang lain, yaitu tadi menjenguk orang yang sakit, kemudian memberikan makanan kepada orang yang lapar, terlebih puasa, subhanallah ya. Maka di antara keumuman hadis ini adalah memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Jadi memberikan makan itu sudah sebuah pahala gitu. Terlebih yang pian berikan makan adalah orang yang beribadah, itu puasa. Maka ada pahala yang lain ya. Maka ada pahala yang lain. Makanya Rasul katakan, ketika orang itu memberikan makan kepada orang yang lapar, ya, orang yang puasa, pian bukakan makanan kayak itu, berikan makanan, maka pahala orang yang puasa yang pian bukakan tadi diberikan kepada pian, bukan pahalanya hanya sekedar memberikan makanan saja. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berilah makanan kepada orang yang lapar dan jenguklah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Syu'aib Ar-Naud, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Udul maridha wamshu ma'al janaizi tudzakirkumul akhirah." Jenguklah orang yang sakit dan iringilah jenazah-jenazah, niscaya yang demikian mengingatkan kalian terhadap perkara akhirat. Terlebih orang yang sakit ini saat pian elangi lagi sakaratul maut. Nah, itu lebih mengingatkan kita kepada kematian. Makanya di antara ulama menyarankan untuk menjenguk orang yang sakit, terlebih dia lagi sakaratul maut, agar kita lebih mengingat kepada kematian, kemudian termotivasi untuk melakukan amal saleh dan semakin meninggalkan perbuatan maksiat. Sedikit lagi. Dalam hadis yang lain ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad juga, yang disahihkan oleh Syekh Syu'aib Ar-Naud. "Salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Ayadatul maridi wattiba'ul janaizi wa tashmitul altisi idza hamidallaha azza wa jalla." 3 perkara yang semuanya hak setiap muslim. 1, menjenguk orang yang sakit. 2, mengiringi jenazah. 3, dan menjawab orang yang bersin jika dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali hadis dari para sahabat yang berkaitan dengan berbagai macam redaksi yang menekankan untuk menjenguk orang yang sakit. Maka ini termasuk perkara yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjenguk orang yang sakit. Sampai-sampai Nabi, jadi saking seringnya Nabi menyampaikan hadis berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit, akhirnya banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Kemudian seorang tabi'in, Imam Al-A'mash mengatakan, Sulaiman bin Bahran Al-A'mash mengatakan, "Kunna naq'udu fil majlisi fa idza faqadna ar-rajula thalathata ayyamin sa'alna anhu fa in kana maridan udnahu." Kata tabi'in Imam Al-A'mash, kami duduk di sebuah majlis. Jika kami kehilangan seseorang selama 3 hari, maka kami akan bertanya tentangnya. Jika dia sakit, maka kami akan menjenguknya. Jadi kalau misalnya di majelis, di masjid, kan ketahuan, kita kan sering berjamaah. Kawan ini kededa sehari 2 hari, maka sepantasnya kita tanyakan kemana. Siapa tahu sakit. Kalau sakit kita kunjungi, kemudian kita bantu. Maka beginilah akhlak dari salafus saleh ya. Mereka tahu bahwa besarnya menjenguk orang yang sakit, sehingga mereka memiliki perhatian yang khusus sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cukupkan, sudah sampai waktu isyraq. Insyaallah kita masih ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan adab-adab
menjenguk orang yang sakit. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang menjenguk dan apa yang dilakukan oleh orang yang dijenguk. Nah itu insya Allah kita akan sambung. Bulan puasa sudahlah, iyalah, ya, insya Allah kita tetap sambung subuh Senin ya di bulan puasa. Allah alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.